Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Maepi. Yang belum subscribe bisa di subscribe ya. Jadi pada kesempatan kali ini tuh aku akan menjawab pertanyaan di part kelima ini. Karena kemarin kan aku udah bikin part 1 sampai ke 4 yang isinya itu Q&A. Jadi menjawab pertanyaan dari beberapa teman. Jadi hari ini tuh aku tuh mau jawab beberapa pertanyaan dari teman di part 5 ini. Satu dulu aja ya pertanyaannya yang bakal aku jawab pada kesempatan kali ini. Kenapa sih kalau kerja di pabrik garment untuk laki-laki itu susah gitu? Kemarin kan ada beberapa subscriber aku juga yang cowok yang tanya gitu, Mbak, saya itu udah beberapa ngelamar di perusahaan garment gitu, katanya udah sampai 3 kali ngelamar kok belum ada panggilan dan gak diterima kerja. Alasannya itu apa? Seperti itu ya. Jadi gini, khususnya untuk wilayah di Kabupaten Semarang itu ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan garment itu membuka lowongan untuk laki-laki dan perempuan gitu. Pasti ada sebenarnya lowongan pekerjaan. Karena di perusahaan garment itu atau di pabrik garment itu, untuk bagian-bagian tertentu memang diisi oleh para kaum laki-laki, seperti mungkin di bagian gudang, di bagian cutting, dan di bagian packing itu banyak gitu ya. Kalau sekarang di bagian sewing pun yang sebagai operator sewing itu sudah banyak gitu operator laki-laki. Nggak kayak zaman dulu yang mungkin operator laki-laki itu hanya bisa di bagian itu saja. Karena kalau zaman dulu kan untuk bagian sewing itu memang paling banyak itu operator perempuan atau wanita gitu ya. Jadi buat kalian yang ngelamar di perusahaan garment dan nggak ada lowongan, mungkin bukannya nggak ada, mungkin tuh ada tapi mungkin nggak cocok sama kamu gitu. Kayak kamu tuh pengennya mungkin di bagian gudang atau di bagian packing atau di bagian cutting, sedangkan lowongan-lowongan di bagian tersebut itu sudah terisi penuh dan tidak sedang membutuhkan karyawan baru, otomatis mereka akan menutup lowongan pekerjaan di bagian-bagian tersebut. Karena biasanya kalau sekarang ini ya, yang banyak lowongan itu di bagian produksi, khususnya operator sewing gitu. What? Buat kalian yang laki-laki nggak usah malu lah kalau kerja gitu kan, ngelamar jadi operator sewing gitu, nggak usah malu. Kalian tuh nggak harus kerja di bagian gudang lah, atau packing lah, atau cutting lah. Kalau memang lowongan pekerjaan di bagian tersebut memang sudah tidak ada atau sudah tutup, sudah terisi semua, kalian pasti akan ditawari di bagian lainnya yang masih membuka lowongan, dan biasanya memang paling banyak di bagian operator sewing. Dan buat kalian yang merasa kayak masa laki-laki jahit, hello, zaman sekarang itu udah zaman modern dan udah banyak gitu loh ya operator laki-laki di sewing itu tuh udah banyak banget di setiap perusahaan garment khususnya gitu, udah banyak kok operator-operator laki-laki gitu dibandingkan perempuan. Sekarang banyak yang laki-laki. Orang operator gosok aja ya yang proses ironing itu ya, itu sekarang udah banyak yang laki-laki. Lalu zaman dulu mungkin 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu gitu ya, untuk yang kayak operator iron gitu didominasi oleh para mama gitu, kaum wanita gitu. Kalau sekarang di bagian finishing, bagian gosok itu udah banyak sekali yang namanya kaum laki-laki yang bekerja dan ditempatkan di bagian tersebut. Jadi buat kalian gitu ya, misalnya kalian tuh pengennya tuh di gudang, di cutting ataupun di packing tapi udah terpenuhi gitu dan kalian udah nggak memiliki kesempatan, ya kalian harus mencoba dong melamar di posisi yang lainnya gitu. Nggak usah malu kalau misalnya memang lowongannya itu yang tersedia hanya sebagai operator mungkin finishing yang iron tadi sama untuk operator sewing. Nggak usah malu. Buat kalian yang memang belum bisa
menjahit gitu, para laki-laki ya gitu. Kalau kerja di garment nanti kalian tuh akan diajarin atau di training gitu. Kalau kalian memang tidak mau di training di pabrik, kalian bisa ikut tuh lembaga pelatihan khusus atau LPK memang yang membuka pelatihan biasanya sih 2 minggu ataupun 3 minggu. Nanti kalian dapat sertifikat dan kalian itu akan disalurkan gitu di pabrik garment. Jadi nggak ada alasan ya buat kalian tuh ngelamar di sini udah nggak ada lowongan, adanya cuma sewing loh. Meskipun di bagian sewing itu kan juga termasuk lowongan pekerjaan, kalau mintanya di bagian-bagian yang memang sudah terisi ya mau nunggu ada yang keluar dulu kan juga lama. Jadi kalau ada kesempatan, ada lowongan pekerjaan ya udah dicoba dulu aja, lainnya dihadamin belakangan. Kalau tipe-tipe orang yang memang mencari kerja niat gitu, lowongan pekerjaan apapun biasanya mereka akan mau, mereka mencoba walaupun mungkin di hati mereka kayak nggak yakin gitu ya, bisa nggak sih, karena kalau dari terbiasa lama-lama juga kalian akan bisa. Untuk di bagian finishing seperti operator gosok gitu tadi ya, itu kan nggak butuh skill yang khusus kayak menjahit gitu, biasanya nanti diajarin beberapa hari akan bisa sendiri gitu loh. Tapi untuk kalian yang pengen jadi operator sewing, kalau misalnya kalian memang belum punya skill ya kalian harus siap di training di perusahaan tersebut. Kalau enggak ya ikut LPK gitu ya. Jadi sebenarnya di perusahaan garment itu bukannya nggak butuh itu ya laki-laki atau menerima karyawan laki-laki gitu, itu sebenarnya nggak seperti itu. Memang kadang untuk di posisi-posisi tertentu yang banyak diisi oleh para laki gitu, biasanya tuh lowongannya memang lebih sedikit, jadi kayak yang cepet-cepetan gitu. Jadi memang yang paling banyak kalau misalnya mau ya di bagian operator sewing sama di proses iron untuk yang sekarang ini. Semoga jawaban aku tadi dapat membantu gitu ya, menjawab pertanyaan dari beberapa teman gitu ya. Jadi kalau kerja di garment tuh jangan yang dipikirin di bagian-bagian itu aja, karena ada bagian-bagian lainnya yang bisa diisi kalian bagi para kaum laki-laki.